warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslimin, saya dengan NIM 1224919 dari program Saja Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Baiklah, di praktikum kali ini kita akan membuat database menggunakan SQL, Microsoft Service Management Studio. Nah, sebelum itu, kita sebelum kita masuk ke Microsoft, saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara mendownloadnya terlebih dahulu. Ini saya sudah mempersiapkan video paspor saya, karena saya sudah ada di screenshotnya, jadi mungkin saya tidak mendownload lagi. Dan saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mendownloadnya. Nah, teman-teman bisa set di sini SQL eh, Service Studio Manager yang terbaru. Ini SQL Server Microsoft. Nah, terus teman-teman klik aja SQL. Terus teman-teman pilih yang expert. Nah, di sini kan ada dua nih, developer sama expert. Kenapa kita beda expert? Nah, kalau expert itu khusus untuk pemula, yang dimana pemula seperti saya atau teman-teman yang baru belajar yang ingin coba membuat data SQL itu cocoknya untuk expert. Tapi kalau developer, itu tingkatannya udah tinggi, udah khusus untuk orang-orang yang udah untuk bisnis, untuk database yang lain-lain, yang emang dia untuk kerja, nah itu cocok untuk developer. Jadi kalau untuk kelas kita yang mau baru mulai atau baru belajar, kita boleh expert. Oke? Nah, kita lanjut. Teman-teman download pilih expert. Di sini, setelah itu, teman ikutin video ini. Ini menginstal, setelah di-download, teman-teman install. Ini lumayan lama. Teman-teman pilih basis. Kalau custom kita ntar banyak ngatur lagi. Jadi teman ikutin aja langkah-langkah ini. Ntar bakal saya share video ini juga. Kalau teman-teman bingung dengan video saya. Ini lumayan lama. Ini download SQL Server Manager Studio. Saya download. Nah ini lumayan lama. Kalau udah, teman lihat di download, terus teman-teman install. Nih seperti ini nih. Setelah komplit, nah teman-teman buka. Nah mungkin cara downloadnya seperti tadi. eh Mungkin lumayan susah, tapi kalau kita ulang-ulang, mungkin teman-teman mudah paham. Nah, mungkin itu tadi cara mendownloadnya. Ntar kita sudah teman-teman mendownload, baru kita masuk ke SQL Server. Oke, kita masuk ke SQL. Nah, sebelum itu kita ulang dulu ya. Setelah kita masuk SQL, kita login dulu SQL-nya. Setelah itu, di sini pilih database, dimin, kalian server mau nyimpan di mana. Setelah kalau saya buatnya di sini dimin, terus di sini pilih Windows, connect. Setelah connect sini buat new database. Buat di sini nama databasenya, nama kalian atau nama siapa bebas. Setelah itu optionnya di sini nggak ada yang diubah, di sini nggak ada diubah. Terus klik aja OK. Setelah OK, kita masuk ke security. Security kita masuk new login. Di sini teman-teman pilih namanya tadi buat login yang tadi teman-teman buat namanya, terus pilih SQL. Sudah pilih SQL, di sini kasih passwordnya, sini juga passwordnya.
pastinya yang mudah aja 1 sampai 6 atau 1 sampai 3 ya kan. Setelah itu teman-teman masuk ke sini, teman-teman pilih public sama pilih SDM in. Setelah itu mapping ke mapping kita ini limin data ya, atau teman-teman pilih yang nama yang teman-teman buat. Terus di sini tidak ada status nih, kalian teman-teman pilih grant sama enable. Setelah itu oke. Nah, setelah itu teman-teman pilih ke nah, ini teman-teman pilih ini, teman-teman pilih properties. Di sini teman-teman pilih general memori. Nah, teman-teman di sini pilih security. Nah, security-nya teman-teman pilih SQL Server and Windows Authentication. Jadi ntar teman-teman tuh bisa loginnya tuh lewat SQL Authentication. Nah, ini teman-teman pilih oke aja. Terus di sini nggak ada, sama, cuman yang penting tuh di sini. Ini harus diganti nih, biar dia bisa login. Pilih oke. Setelah itu kita pilih sini, database engine-nya. Setelah itu teman-teman pilih ke sini, SQL Server Authentication. Teman-teman masukkan passwordnya. Nah, ini passwordnya nih. Misal teman-teman tadi passwordnya berapa kan, masukin aja lah. Setelah itu connect. Nah, ada kan? Nih, database, ini limin data, tuh ada. Nah, setelah itu kita masuk ke dokumen, tempat di mana file itu bisa terhubung. Teman-teman mau buat file di mana setelah? Kalau saya buat di dokumen, saya tadi udah buat namanya koneksi UDL. Nah, teman-teman di sini bisa buat folder baru. Tunggu dulu ya. Folder baru. Jenisnya teks dokumen. Setelah teks dokumen, teman-teman bisa namanya eh testing 1. Nah, ntar di sini teman-teman ganti namanya nih, ganti UDL. Jadi UDL ini biar dia itu bisa terhubung dari data SQL ke review. Pilih aja yes. Nah, sudah jadi UDL, teman-teman masukin ininya nih, nama server tadi, yang ini nih. Teman-teman masukin. Nah, nih, ini teman-teman copy, teman-teman masukin. Tadi ya. Ini teman-teman tempel, terus ini teman-teman masukin passwordnya, terus teman-teman allow, biar dia langsung tersimpan. Terus di sini kasihlah namanya siapa tadi datanya. Kalau saya kan limin data. Terus ini tes, kalau misalnya dia terkoneksi, berarti dia terhubung. Setelah itu oke. Ntar setelah oke dia ada warning. Di mana warning itu, semisalnya kita simpan di sini, itu data sangat berbahaya. Tapi kan karena kita belajar dan nggak apa kita simpan aja. Karena datanya juga tidak terlalu begitu. Karena ini cuman data-data biasa aja. Tidak data-data yang emang privasi banget. Hanya data untuk uji coba. Jadi teman-teman pilih yes aja. Setelah itu oke. Setelah sampai sini, kita pilih ke reviewnya. Ini kita close semua nih. Ini teman-teman buka nih, yang tadi kita buat. Biar tahu ntar passwordnya kan. Setelah itu kita buat review. Nah, kita perlu ini obvious open connection, dimana ngambil carinya kita cari di sini connection. Kita cari database, kita cari ini debitor open connection untuk serial.
Terus ini debitor close connection satu, terus sama ada fans. Oh nih, debitors query salah. Ini kita pakai query sama tool connection. Setelah itu kita hubungkan ke sini. Kenapa ini salah ya? Oke. Oh salah, ini berarti ini ke bawah. Oh, hmm. Berarti dari sini dulu. Baru ini sini. Setelah itu hubungkan ke sini. Terus di sini kita pilih bukan konstan, salah. Kita pilih induktor. Setelah itu kita pilih ini create constant. Setelah itu tarik ini. Oh, salah. Di sini pakai create control. Kita ganti create control. Oke, ini udah ada set create control. Sudah itu terus kita pilih ini create constant. Create constant. Setelah itu terus mana siapa yang tadi kita buat itu CUDL. Oke, kita lanjut lagi. Di sini udah ada. Kita cek. Kita mau ambil alam. Setelah itu kita klik ini, pilih properties. Nah, ini kita salin lokasinya. Ctrl C. Nah, terus kita mengambil file dari file kita. Kita copy file kita di sini. Set. Terus kita tambah sini simbol garis miring.
Nah, setelah itu oh berarti di sini kita masukin juga ke yang kita tadi kasih. Oh, masih ini terus di sini kita tulis koneksi karena marker saya koneksi titik UDL. Oke. Setelah itu kita susun itu kita tambahkan lagi. Kita tambahin looping struktur, kita tambahin looping itu wait loop biar bisa dikontrol. Terus kita tambahin case struktur. Kita kasih ini biar dia itu ngirim datanya itu bisa dikontrol dengan tombol di mana dia tidak mengirim data terus menerus. Ketika kita klik dia akan mengirim, ketika tidak kita jalankan dia tidak mengirim. Setelah itu hmm, berarti kita tambah tombol kita kasih kontrol di mana ditekan. Nah, di mana kita menggunakan tombol ini, di mana kita aktifkan tombolnya dia baru mengirim data, tapi ketika kita mati dia tidak akan mengirim data. Nah, inilah fungsinya kita pakai tombol. Karena kalau kita nggak kasih cache struktur, dia bakal ngirim data terus menerus. Jadi sistemnya itu kerja terus, gitu. Tidak ada on off-nya. Ini kita garisin dulu.
Tambahkan induktor. Misalnya udah fokus. Hmm, setelah itu taruhan. Setelah itu kalau ada error kita klik ini. Query, debitor query, salah kita di sini ya. Hmm, dan di sini kita sambungin. Di sini kita tambah kontrol. Sudah kontrol, biar bisa kita tulis query-nya tergantung yang kita mau.
Oh, di sini tinggal tombol loopnya. Jadi penting sekali kita nih untuk bahasa Inggris karena analisis di lab view ini ternyata kalau error kita bisa tahu dengan tahu oh error nih gimana oh di while loopnya condition terminal is buried nih. Tuh jadi fungsinya tuh sebenarnya gampang analisisnya cuman kita harus pandai bahasa Inggris. Cuma saya belum pandai jadi agak kesusahan. Oke, kita tambah sini kontrol. Nah, beres. Sekarang kita coba jalanin, kita masuk panel. Ini tombol. Hmm, mechanical, kita masuk ke switch. Terus kita ubah tombolnya ini biar sekali klik selesai atau hidup sekali hidup terus. Kita pilih switch. Terus kita coba mungkin di sini. Enterprise. Nah, nah, di sini kita klik sekali, teng, langsung balik lagi ke off, on, off. Jadi kayak langsung otomatis, nggak langsung nyala on. Nggak ini langsung kali aja, teng, teng, teng. Nah, namanya itu kita pakai expression terliris. Udah semua. Nah, di sini kita tunggu dulu. Kita cari dulu datanya untuk query ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai query di mana oh, ini sudah kita matikan dulu kita stop. Di sini kita masukkan programnya dari ini saya dapatnya dari sini. Ini untuk membuat tabelnya kita masukkan ini ke table
varchar 25 email pcard. Nah, kita copy, kita masukkan sini. Terus kita ubah di sini kita memasukkan integernya itu integer temp varchar sama ham. Setelah itu kita coba run. Tapi di sini kita hidupkan dulu lampunya biar kita tahu dengan ada nggak yang nggak jalan. Run. Oke, oke masuk semua. Terusnya kita hidupin. Tuh, ini tandanya datanya masuk ya. Ada error, nah tandanya dia terhubung ini. Tidak masalah. Tuh, tuh kita stop. Kita cek di SQL. Kira-kira terhubung nggak dia? Kita buka SQL kita. Dari kita ada integer sama varian. Oh, bahasanya banyak banget. Satu, dua, tiga. Kita cek sini database. Ini data. Table. Nih, DBO tabel. Ini tadi data yang awal, ini data yang kedua. Itu tadi buatnya di sini. Nih, kita buatnya di sini table test. Nih, table test. Dia masuk. Nih, sini kita buatnya itu ID temp home. Tuh, ID integer temp function sama home function. Masuk ya. Ini tadi juga ada nih tabel data nih. Sama nih. Ini program yang kita tadi pakai dari query-nya. Ternyata udah terhubung. Lanjut. Kita masuk ke program ini. Kita cari namanya insert into. Insert into nomor 11. Oh ini. Contoh 2. Sini. Hmm. Tadi kan udah ada 3 variabel yang kita buat tadi di table. Ada ID, tem sama home. Terus kita di sini kita cari itunya. Terus kita masukkan di reviewnya. ter A, ter A, tapi terus di sini kita ubah. Kita mau masukin yang ke tadi double test. Hmm. Kita ganti di sini 25.
Hmm, di sini kita hapus. Di sini ada in, kita gantiin dari datanya in, home sama ya itulah pokoknya. Terus ini koma. Cek koma di sini kita buat 65. Terus kurung. Satu, 25, 65. Kita akan ngecek masuk atau tidak ya. Kita akan cek masuk atau tidak. Loh, cek masuk atau tidak. Kita jalanin. Nah, ternyata belum berhasil ya. Coba kita kita ganti data. Di sini data kedua. Dua di sini 30. Karena saya tidak tahu ini masuk atau tidak. Kita coba ininya 70. Kita run. Kita coba. Hmm, di sininya berjalan ya. Oke. Ntar kita coba cek di SQL-nya. Apakah sudah masuk? Hmm, oh lupa, data ini belum masuk ya. Kita harus mengubah lagi. Kayaknya ada yang salah ini, karena datanya belum masuk. Ya, kita perbaiki dulu. Hmm,
Oh iya, error. Oke, kita lanjut yang tadi error. Ternyata setelah saya telusurin, tadi itu dia programnya error karena terdapat simbol atau apa itu tadi kan. Ternyata di awal tadi itu kan saya pakai titik koma di atas. Saya juga coba tadi mengikuti ada titik koma di sini. Lupa sini Excel nggak boleh pakai titik koma. Terus titik komanya itu kita hilangin. Jadi 2,30, 70 in terus apa lagi tadi ya? Nah, itulah. Terus udah kita ubah kayak gini, baru kita jangan lupa kita aktifin ini. Kita biar tahu kira-kira ada yang error nggak. Nah, setelah itu kita klik nih itu kan. Ini dulu. Jalan. Tapi sebelumnya kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu ininya jadi 40. Karena tadi saya udah coba, udah masuk kan. Saya mau coba lagi yang baru. Ininya 80. Kita coba, kita jalanin. Oke, dia udah masuk. Kita coba lagi. Oke, terus kita stopin dulu. Kita mau cek datanya masuk nggak. Ini kan tadi yang pertama nih saya udah coba nih 230, 70. Makanya terus kita coba lagi. Nah, kita jalan tadi 2 kali, ternyata udah masuk 2, 40, 80. Nah, sekarang kita udah berhasil, kita udah bisa ngebuat atau memasukkan data di SQL melalui dari review tadi. Nah, kita udah berhasil. Ternyata salahnya itu di sini insert table test karena tadi kita pakainya itu tadi di sininya tuh ada koma. Sedangkan tadi dari reviewnya dia tidak support ada koma titik atas di sini. Kalau dia ada koma di sini, nih kita kasih ya. Di sini dia error. Nah, kita ganti dulu angkanya ya. 50. Oke, kita coba masuk ke SQL. Wih, masuk. Ternyata tadi saya coba dia nggak masuk pakai titik koma. Sekarang pakai titik koma masuk. Saya bingung juga, tapi berhasil nih. 50, 80. ID temperatur home-nya. Yang dimana kita tadi masukin data tabelnya itu ID item home. Nah, ini datanya. Ternyata dia udah bisa membaca data dari review. Oke, mungkin ini aja yang bisa kita praktikumin terkait tentang data SQL. Bagaimana cara eh, membuat data SQL. Nah, ini mungkin contoh sederhana yang mudah dipahami menggunakan SQL, Microsoft SQL dan review. Di mana reviewnya itu kita ngebuat programnya dan kita mengirim datanya ke SQL, antar database-nya ada di SQL. Kita bisa melihat. Nah, ini datanya udah terlihat. Mungkin itu aja dari praktikum saya kali ini mengenai mata kuliah implementasi virtual. Semoga dari video yang saya buat ini teman-teman dapat lebih paham dan mudah mengerti terkait database SQL dan review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.